Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat selalu bagi kita semua. Mahasiswa sekalian, kembali kita berjumpa pada pertemuan kita di mata kuliah Manajemen Risiko. Pada kali ini kita sudah sampai pada pertemuan 9. Ya. Malam ini kita akan lanjut pertemuan 9 dan 10. Ya. Dan kita juga baru selesai UTS, ya, melaksanakan UTS, dan juga silakanlah untuk di-share tugas makalah, ya. Nanti pada pertemuan 14-15 kita akan ketemu dalam Zoom untuk presentasi makalah, ya, dalam bentuk PowerPoint. Ya. Kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu pada pertemuan 9 kita akan membicarakan masalah. Sebentar, saya buka dulu PowerPoint-nya. Kita akan bicara tentang pemantauan, ya, pemantauan dan mengkaji ulang risiko. Ya. Jadi apabila perusahaan mengalami kondisi, ya, yang tidak baik, ya, berarti itu indikasi ada risiko yang harus ditangani segera. Ya. Risiko itu jangan diendapkan, tetapi harus langsung dicari solusinya. Ya. Sehingga setiap waktu perlu diadakan pemantauan dan mengkaji, ya, mengkaji ulang daripada risiko. Karena lebih cepat risiko itu tertangani, maka risiko itu akan semakin kecil, ya. Tapi kalau diendapkan terus, ya bisa terjadi risiko itu akan menjadi semakin besar dan ini akan lebih susah untuk menyelesaikannya, ya. Jadi di dalam risiko itu yang perlu dipantau, ya, harus berdasarkan nilai-nilai, ya. Pertama harus kita nilai risikonya itu, ya. Apakah risiko itu masih bisa kita terima, ya, atau acceptable risk atau unacceptable risk, ya, atau tidak bisa terima, ya. Artinya apakah risiko yang telah terjadi itu bisa kita terima, bahwasanya itu merupakan bagian daripada risiko di dalam usaha kita, ya. Kemudian harus kita nilai dulu juga apakah bisa ditangani, ya. Risiko itu bisa ditangani, ya. Karena kita harus mencari bagaimana risiko itu bisa dilakukan dengan sekecil mungkin, ya. Artinya seminimal mungkin risiko itu bisa tertangani. Kemudian bila risiko bisa diterima, maka organisasi pasti akan memerlukan monitoring, ya, monitoring terhadap risiko tersebut, ya. Kemudian apa contoh risiko yang kira-kira bisa diterima, ya? Misalnya bahwa pengendalian, ya, pengendalian itu telah ada kita buat sebelumnya, ya. Bagaimana cara kita mengendalikannya. Kemudian menyangkut sumber daya, ya, finansial, SDM, fasilitas, itulah risiko yang pastilah sudah bisa kita terima andai kata itu terjadi. Kemudian regulasi, ya, kemudian kondisi darurat, ya. Tetapi walaupun suatu risiko masih dapat diterima, harus tetap selalu dipantau, ya, selalu dipantau. Kemudian ada juga risiko yang tidak bisa kita terima, ya. Artinya penanganan risiko itu harus spesifik, ya. Biasanya menyangkut kerugian yang lebih besar, ya. Nah, ini harus kita hindari atau kita minimalisir atau bisa kita transfer risikonya, ya, melalui pihak asuransi, ya. Misalnya kita punya gedung, ya, kita asuransikan gedung tersebut. Nah, itu adalah bagian daripada risiko yang tidak bisa kita terima andai kata terjadi kebakaran, ya. Tentunya siapa yang akan menanggung andai kata itu terjadi, ya? Tentunya ya pihak asuransi. Kemudian hierarki risiko, ya. Risiko itu tentunya harus ada hierarki, ya.
Pertama, apabila terjadi resiko bisa kita eliminasi. Artinya kita perkecil, kita persempit ya resiko itu. Kemudian bisa kita substitusikan ya, kita pindahkan. Lalu bisa juga risiko itu direkayasa ya, di engineering. Ya. Lalu bisa melalui pengendalian administrasi dan alat-alat pelindung diri. Jadi kalau eliminasi itu bisa menghilangkan suatu bahan yang mengandung risiko, substitusi bisa mengganti bahan dengan bentuk yang lain ya, rekayasa juga merekayasa, mungkin membuat alat pelindung mesin dan sebagainya ya. Misalnya di dalam SDM, pengendalian administrasi ya bisa dilakukan misalnya SDM yang menanggung resiko besar ya kita pisahkan ya, atau kita buat kerja shift ya, atau bisa juga melalui pemberlakuan pelatihan karyawan dan sistem kerja. Kemudian juga kita harus siapkan alat pelindung diri ya, seperti helm, sepatu ya, dan sebagainya yang melindungi SDM kita supaya terhindar daripada risiko yang besar. Ya. Kemudian ya selalu dikaji ulang risiko itu ya, diinspeksi, dipantau lingkungan, diaudit dan sebagainya. Inilah bagian daripada materi tentang pemantauan dan kaji ulang risiko ya. Ini adalah materi 9 yang kita bahas pada malam ini. Baik, kita lanjut ke materi 10 ya. Materi 10 kita buka dulu PowerPoint-nya ya. Kita langsung ke materi 10 yang ini tidak banyak ya. Tapi silakan Anda untuk melihat referensi-referensi dari media-media lainnya. Pada pertemuan 10 ini kita bicara tentang tata kelola risiko. Jadi risiko itu harus dikelola dengan baik. Bagaimana cara mengelolanya? Pertama adalah secara langsung memberi arah dan pedoman di dalam manajemen risiko korporasi. Tujuan daripada tata kelola risiko adalah untuk memastikan arah dan pedoman manajemen risiko korporat berjalan dengan baik dan praktek-praktiknya berkembang sesuai dengan keadaan dan tuntunannya. Jadi harus dikelola dengan baik ya. Jadi risiko itu pertama tadi di materi 9 harus dipantau, harus selalu dikaji ulang, kemudian harus di-manage ya, di-manage atau ditata kelola ya, di-manage risiko tersebut agar apabila terjadi risiko tadi tidak menjadi besar ya, bisa diminimalisir. Adapun prinsip-prinsip tata kelola risiko itu pertama keterkaitan tujuan dan strategi korporasi dengan preferensi yang ada ya. Kemudian tata kelola risiko itu adalah bagian dalam proses pengambilan keputusan atau decision maker ya. Kemudian risiko itu haruslah berbasis informasi ya, informasi sehingga kita bisa menelaah, mengauditnya dan membahasnya, mendiskusikannya untuk mencari jalan keluar atau solusinya. Tata kelola selanjutnya harus melibatkan semua pimpinan puncak ya atau manajemen top manager ya. Juga keterlibatan semua pihak sampai karyawan yang paling bawah. Jadi biasanya siklus manajemen risiko itu harus selalu komprehensif ya. Komprehensif ya, dia menyeluruh. Kemudian di dalam menangani tata kelola risiko harus mempunyai komunikasi yang aktif baik antara level top manager dengan upper manager, upper ya atau bagian bawah ya atau bawahan ya. Ini harus selalu berkomunikasi secara aktif. Lalu dibuatlah penguatan teknologi informasi. Kemudian segala pekerjaan harus berbasis risiko. Kinerja itu harus berbasis risiko ya. Artinya kita harus memperhitungkan, memperlihatkan bahwa ini resikonya ya, Pak. Karena setiap kondisi, setiap problem ya atau setiap kegiatan usaha pasti ada risikonya ya. Nah, sehingga
apapun pekerjaan kita harus berbasis resiko, melihat resiko mana yang paling besar, resiko mana yang paling ringan. Kemudian juga harus berkelanggengan ya, berkelanggengan ya. Artinya risiko itu kan harus itu tetap ada ya. Jadi kita harus standby menghadapi setiap risiko-risiko yang terjadi. Mungkin ini saja penjelasan saya materi 9 dan 10. Silakanlah Anda membaca referensi-referensi lain di media lain ya. Di internet juga ada untuk menambah wawasan ya. Karena bahan yang dari saya ini adalah sebagai pengantar untuk lebih memahami materi-materi di dalam mata kuliah manajemen risiko. Saya sudahi penjelasan ini. Salam sehat selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.